selamat pagi. Jumpa lagi di dalam ibadah online kita sekolah minggu pada pagi hari ini. Kakak yakin dan percaya dimanapun adik-adik berada, kalian pasti dalam kondisi yang sangat sehat, sangat luar biasa, karena kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kita. Nah, pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan doa yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, terima kasih untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu ada untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini kakak akan bercerita tentang seseorang yang sangat istimewa, seseorang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus sebelum melayani, seseorang yang diberikan sebuah keistimewaan, yaitu membaptis Yesus di sungai Yordan sebelum Tuhan Yesus melayani. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Apakah adik-adik tahu siapa dia? Siapa? Ya, Yohanes Pembaptis. Dia adalah orang yang luar biasa. Nah, pagi hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk membaca di dalam kitab Markus 1 ayat 1 sampai 8. Ambil Alkitab kalian yang sudah bisa membaca. Mari sama-sama kita baca. Di dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8 dengan judul Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Nah, di dalam kisah ini dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini dia membaptis banyak orang. Dia setiap bertemu dengan orang, dia selalu mengatakan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Bertobatlah. Dikatakan bahwa di ayat ini dikatakan bahwa Yohanes ini bahkan berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Dia di padang gurun berteriak-teriak, persiapkanlah jalan bagi Tuhan dan luruskan jalan baginya. Yohanes Pembaptis tidak pernah malu, walaupun mungkin dia harusnya merasa, aku ini kan dikasih kepercayaan untuk membaptis Tuhan Yesus. Harusnya aku ini kan tidak perlu berteriak-teriak sambil meminta orang untuk bertobat. Hei, bertobatlah. Hei, bertobatlah. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Tapi Yohanes Pembaptis ini melakukan semuanya dengan kesungguhan hati. Setiap dia bertemu dengan orang-orang, dia selalu mengatakan bertobatlah. Bertobatlah dari dosamu dan dibaptislah engkau supaya engkau memiliki keselamatan itu. Dan di Alkitab dikatakan bahwa semua penduduk di Yudea, di Yerusalem, semua datang mengakui dosa mereka dan kemudian mereka bertobat dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Betapa luar biasanya Yohanes ini. Yohanes tidak merasa bahwa itu bukan tugasku, mungkin orang lain yang harus melakukan. Aku kan punya nama, aku kan sudah beken. Oh tidak, Yohanes Pembaptis, dia tahu apa yang harus dia lakukan karena dia sudah merasakan keselamatan yang dia peroleh dari Allah. Dia juga melakukan hal yang sama, dia memberitakan kabar keselamatan itu kepada setiap orang yang diterimanya, yang dia temui. Banyak hal yang harus mungkin diterima Yohanes Pembaptis. Banyak hal, baik rintangan, banyak pasti orang yang tidak suka. Ini ada orang sok suci nih, ini ada orang teriak-teriak nih, kurang kerjaan. Hei, persiapkan jalan bagi Tuhan, persiapkan jalan bagi Tuhan, luruskan jalan bagi Tuhan. Mungkin orang ini, hari gini teriak-teriak, nggak bener ini. Mungkin Yohanes Pembaptis menerima banyak rintangan dan halangan, tetapi
Yohanes Pembaptis tidak pernah mundur. Dia selalu memberitakan kabar baik. Dia selalu berkata, bertobatlah akan dosamu. Terimalah keselamatan dari Tuhan. Nah, apa yang harus kita pelajari dari Yohanes Pembaptis, adik-adik? Kita belajar bagaimana Yohanes Pembaptis ini selalu konsisten, selalu tidak pernah menyerah untuk membuat orang-orang di sekitarnya yang dia jumpai yang belum kenal dengan Tuhan untuk bertobat. Yang harus kita teladani bahwa mungkin kita bisa mendoakan ada saudara kita, entah itu kakak, entah itu om, tante, yang mungkin orang yang kita kenal dan dia belum mengenal Yesus. Kita bisa doakan, mungkin adik-adik belajar mendoakan dulu. Yang masih kecil belajar mendoakan, kemudian menceritakan, bisa juga dengan menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Seperti aku kemarin sakit, ketika didoakan aku sudah sembuh. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Dan kemudian bisa juga memberikan semangat. Mungkin ada adik punya teman yang sedang dalam kondisi susah, mungkin sedang mengalami kesedihan. Kita bisa memberikan semangat. Oh, terus semangat ya, tetap ceria ya, kasih Yesus, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Nah, itu yang harus kita teladani dari Yohanes Pembaptis. Tidak pernah menyerah dimanapun dan kapanpun. Setiap kita bertemu dengan orang, kita menceritakan kebaikan Tuhan. Kita menceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Nah, selesai sudah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak yakin bahwa setiap kita adik-adik yang di rumah belajar untuk mendoakan orang-orang yang belum kenal. Dimulai dari orang yang sekitar kita saja. Mungkin ada om, tante, atau mungkin teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Mari kita belajar mendoakan. Dan jangan lupa selalu menceritakan betapa kasih Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Ajar kami Tuhan, walaupun mungkin kami masih terlalu kecil untuk mengerti, tapi kami yakin dan percaya firman-Mu yang sudah ditaburkan, yang sudah didengar oleh anak-anak-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ajar kami Tuhan untuk berani menceritakan siapa Yesus yang sesungguhnya. Ajar kami Tuhan untuk berani berdoa untuk setiap orang-orang yang kami kenal dan mereka belum kenal dengan Yesus. Tuhan, Kau tuntun setiap anak-Mu. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa. Ajar mereka Tuhan dalam kehidupan mereka. Selalu berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita selesai, seperti biasa ada dua tantangan. Yang pertama adalah ayat hafalan jelas. Di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekali lagi, kakak akan ulangi, Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kemudian tantangan yang kedua adalah, adik-adik, ini, mungkin ada, seperti tadi yang kakak ceritakan, mungkin ada teman yang belum kenal Tuhan Yesus, ada mungkin om atau tante atau mungkin saudara yang lain atau bahkan mungkin tetangga yang adik-adik kenal. Coba tulis nama nomor 1. Aku berdoa, ditulis saja aku berdoa Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang nomor 1 namanya ditulis. Kemudian siapa? Mungkin Bapak Budi. Terus yang kedua Tante Ana. Nah, bisa juga yang ketiga temannya. Jadi ditulis saja, adik-adik belajar untuk mendoakan. Aku berdoa Tuhan Yesus memberkati. Terus ditulis nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, dan seterusnya. Belajar mulai hari ini, mulai saat ini, walaupun mungkin kalian masih kecil, belajar untuk memberkati banyak orang dengan doa kita dan menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sampai di sini, ingat tetap jaga kesehatan. Dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk selalu pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.